Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio Roja di masa berada. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini dengan izin dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa dalam pembahasan kita tentang masalah akidah tauhid yang kita ambil dari kitab Sahih Bukhari. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk di pembahasan yang ke-9 atau judul pokok dari kitab Bukhari dalam kitab Tauhid ini pada judul yang ke-9 di hadis nomor 7386 dan hadis 7387 dan 88. Dan kita masih dalam pembahasan tentunya hadis-hadis seputar tentang penetapan sejumlah nama-nama Allah dan sejumlah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa huwa al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu qauluhu taala wa kana Allahu sami'an basira. Qala al-A'masyu an Tamim an Urwata an Aisyata radhiyallahu taala anha qalat alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswata fa anzalallahu ta'ala 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Sulaiman ibn Harb haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyub, an Abi Usman, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kunna idza alawna kabarna wa qala arba'u ala anfusikum fa innakum latad'una as-sama wa la ghaiba tad'una sami'an basira qariba ata alayya wa ana aqulu fi nafsi la hawla wa la quwwata illa billah wa qala li ya Abdullah ibni Qais qul la hawla wa la quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah aw qala ala adulluka bih. Wa qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Yahya ibnu Sulaiman hadatsana Ibnu Wahab qala akhbarani Urwah qala akhbarani Amr an Zaid an Abil Khair sami'a Abdullah ibni Amr ibni As an Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Qala qul Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali kita sedang membahas ayat ataupun hadis yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu taala dalam penetapan sejumlah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kita kembali untuk menjelaskan secara singkat bahwa beriman kepada Allah salah satunya mengimani bahwa Allah memiliki nama-nama yang agung, yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Nah, di antara nama dan sifat yang wajib kita imani dan yang kita akan bahas dalam sekarang ini yaitu nama As-Sami, nama Al-Basir, dan menetapkan sifat As-Sam'u dan menetapkan sifat Al-Basaru. Jadi kita di kesempatan siang hari ini
membahas satu di antara nama-nama Allah dan di antara sifat-sifat Allah, yaitu kita akan memahami di sini dua nama Allah dan otomatis dua sifat Allah, yaitu nama As-Sami, nama Al-Basir. Nama As-Sami, nama Al-Basir tentunya di sini ditetapkan dalam sejumlah ayat di dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang dua nama ini di dalam ayat Al-Quran. Ya, seperti ya dengan tegas ya dalam ayat yang paling populer, yang khususnya ketika kita membahas nama-nama Allah, membahas sifat-sifat Allah, selalu membawakan ayat ini, karena ayat ini menjadi satu pijakan, ayat ini menjadi satu landasan untuk meletakkan kaidah tentang nama-nama dan sifat Allah, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'u al-basiru. Dan ini adalah tentunya kaidah dalam menetapkan nama Allah. Yaitu dalam menetapkan nama-nama Allah itu ya kita ditetapkan kaidah, yaitu isbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'tilin. Ya. Yaitu dalam menetapkan nama dan sifat Allah seperti dalam tauhid uluhiyah, kaidah secara umumnya, yaitu apa? Menetapkan dan menafikan. Yaitu kita menetapkan bagi Allah ada nama-nama yang agung, ada sifat-sifat yang agung, tetapi kita menafikan persamaan dengan makhluk. Di semua nama-nama Allah, semua sifat-sifat Allah itu tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Karena Allah telah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Artinya tidak ada yang serupa dengan Allah segala sesuatu pun, baik dalam namanya ataupun dalam sifatnya. Itu yang poin yang sangat penting untuk kita pahami terlebih dahulu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan As-Sami'u Al-Basir. Dalam arti kalau kita akan mensucikan Allah, ya, mensucikan Allah dari persamaan, ya, maka tidak boleh kita menafikan sifat-sifat Allah dan tidak boleh menafikan nama-nama Allah. Dalam arti semua sifat yang dinisbatkan kepada Allah itu sesuai dengan keagungan, kebesaran Allah, dan tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Jadi kalau Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah melihat, maka jangan disamakan dengan makhluknya, karena Allah berbeda dengan makhluknya. Jika zat Allah beda dengan makhluknya, maka sifat Allah adalah beda dengan makhluknya. Inilah kaidah dalam nama dan sifat dengan kaidah hakikatus sifat takhtalifu bi'tibaril mausuf, bahwa hakikat sifat itu akan berbeda hakikatnya tergantung perbedaan yang disifatinya. Nah, jadi itu adalah ayat yang paling populer, yaitu ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, mu'allif rahimahullahu taala, yaitu Imam Bukhari, ketika akan menetapkan dua nama itu, yaitu nama As-Sami, nama Al-Basir, dan sifat As-Sam'u itu mendengar, dan sifat Al-Basaru yaitu melihat, memang tidak menggunakan ayat itu. Artinya tidak menggunakan ayat laisa kamitslihi syai'un, ya. Tetapi beliau mencantumkan ayat dalam surah An-Nisa, yaitu pada ayat 134 plus yaitu surah Al-Mujadilah ayat 1. Jadi ayat 1. Ya. Kenapa? Karena Imam Bukhari di dalam bab ini tidak hanya menetapkan nama As-Sami, tidak hanya menetapkan nama Al-Basir, dan juga tidak hanya menetapkan sifat Sam'u, dan tidak hanya menetapkan sifat Basar. Tetapi ya, Imam Bukhari ingin menjelaskan hal yang lebih dari itu. Jadi hal yang lebih dari itu, bahwa
Allah disifati dengan melihat, Allah disifati dengan mendengar, maka sifat tersebut adalah sifat yang agung. Ya, yaitu sifat yang agung. Sifat yang sangat agung. Sifat yang sempurna. Yaitu as-sam'u bimana yasma'ul aswat wa yudrikul aswat. Yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala mendengar, disifati dengan mendengar dalam kesempurnaan, yaitu mendengar semua hal yang didengar, dalam arti meliputi pendengarannya segala sesuatu. Jadi meliputi pendengarannya segala sesuatu. Nah, maka disebutkan dalam riwayat ini, Imam Bukhari menukil riwayat dari Imam A'mash yang sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau mengatakan, Aisyah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, alladzi sami'a sam'uhu al-aswata, bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan mendengar, yang mana pendengaran Allah itu mendengar semua apa yang dinamakan dengan suara. Jadi Allah Subhanahu wa taala dinamai dengan as-sami, Allah disifati dengan as-sam'u, yang mana as-sam'u Allah itu, pendengaran Allah itu pendengaran yang sempurna. Pendengaran yang meliputi segala sesuatu, yang otomatis memiliki dua sisi. Sisi yang pertama, ya, artinya berbeda pendengaran Allah dengan pendengaran makhluknya. Karena manusia mendengar, ya, tapi mendengar dalam kategori yang tidak sempurna, yaitu mendengar apa yang bisa apa yang artinya yang nampak saja. Kemudian yang dianggap oleh kita, ya ada batasannya kita mendengar. Kita mendengar dalam jarak sekian. Tapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala adalah meliputi segala sesuatu. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar kepada semua yang dirahasiakan oleh orang ketika mereka akan membicarakan setiap perkara. Ya, maka disebutkan dalam ayat ini, dalam ayat surah Al-Mujadilahnya, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala mendengar ucapan yang mendebat kepadamu tentang istrinya, pada istrinya. Ya, itu ayat tentang surah Al-Mujadilah. Jadi di sini menunjukkan bahwa Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa as-sam'u yang merupakan sifat Allah, yaitu dalam kategori kesempurnaan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, Allah mendengar dan disifati dengan mendengar, yaitu Allah meliputi semua yang ada suara. Jadi Allah mendengar suara. Dan itu sifat-sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna. Dan sifat ini tidak bisa dikategorikan seperti orang-orang yang mengingkari tentang sifat. Ya, umpamanya mereka berkata bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala ditetapkan sifat mendengar, maka umpamanya pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala jism, bahwa Allah itu adalah jism. Tidak demikian. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya. Kemudian di sini adalah Allah disifati dengan al-basar. Jadi namanya basir atau al-basir, sifatnya adalah sifat basar. Yang tentunya apa sisi perbedaan antara dua nama ini, dan secara otomatis dua sifat ini. Jadi dua nama dan otomatis adalah dua sifat yang terkandung di dalam ayat ini, yaitu sifat as-sam'u, kemudian sifat al-basar. Jadi sifat as-sam'u, kemudian setelahnya adalah sifat basar. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat as-sam'u
sifat as-sam'u ini kan berkaitan dengan aswat. Ya, namanya mendengar berkaitan yang dengan suara. Ya, suara. Dan tentunya suara itu kalau kita mengatakan bagi manusia ada suara hatinya. Jadi ketika orang akan menyuarakan di dalam hatinya. Kemudian suara yang dikeluarkan. Dan Allah Ta'ala meliputi pendengarannya untuk semuanya. Nah, sedangkan al-basir itu sifat basar, maka tentunya itu adalah tata'alaq bil af'al, yaitu berkaitan dengan perbuatan. Ya, jadi berkaitan dengan perbuatan. Nah, maka disitulah kita akan mengetahui bahwa rahasia di dalam ayat Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Nabi SAW, ketika Allah menggabungkan dua nama dalam satu redaksi atau dalam satu ayat, atau ketika Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis adalah dua nama yang bergandengan. Seperti di sini As-Sami'ul Basir, Al-Ajizu Al-Hakimu, ya, Al-Ghafurur Rahim. Ya, seperti kita mungkin melihat di dalam Quran Allah menggandengkan, ya, Allah menggandengkan. Ya, contoh kita lihat aja tiga contoh ini, yaitu As-Sami'ul Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Di ayat yang lain Allah menyebutkan contoh ini, yaitu apa? Azizun Hakimun, Al-Ajizu Al-Hakimu. Kemudian di dalam hadis yang juga yang kita akan bahas nanti, Al-Ghafuru Ar-Rahim. Ayat ya, Al-Ghafuru Rahim. Maka di dalam tiga ayat ini Allah menggandengkan nama-nama yang berbeda. As-Sami, Al-Basir. Tadi As-Sami, Allah Maha mendengar. Itu berkaitan dengan aswat. Artinya sesuatu yang didengar. Allah mendengar segala sesuatu. Kemudian Al-Basir. Al-Basir itu objeknya, kalau kita katakan objek, yang melihat itu adalah tata'alaqu bil af'al. Jadi segala sesuatu yang diperbuat. Jadi segala sesuatu yang diperbuat. Nah, dan tentunya ada sejumlah nama, ada sejumlah sifat, ya, artinya ada sejumlah sifat yang disepakati oleh semua sekte. Jadi yang disepakati oleh semua sekte yang dinamakan musbit, yaitu orang-orang yang menetapkan sifat Allah. Jadi ada yang disepakati sejumlah sifat yang disepakati oleh musbit, yaitu kelompok yang menetapkan sifat bagi Allah, yaitu hayyun, yaitu apa? Sam'un, basarun, ya, kalamun, kudratun. Ya, ini diantaranya. Jadi apa? Ini ditetapkan hayyun, ya. Kemudian ilmun, Allah Ta'ala Maha hidup. Kemudian ilmu, kemudian kalam, kemudian kudrah. Nah, kemudian ya sam'un, basarun. Jadi sam'un, basarun. Ya, ini disepakati bahwa itu merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan 7 sifat. Yang dikenal dengan 7 sifat. Itu disepakati. Nah, tentunya dua nama ini, yaitu nama As-Sami, nama Al-Basir, yang menetapkan 2 sifat. Jadi 2 nama, kemudian 2 sifat. Yaitu sifat apa? As-Sam'u dan sifat Al-Basaru. Ya, sifat As-Sam'u dan sifat Al-Basaru. Dan 2 sifat ini dikenal oleh kita tentang ahli sunnah dengan sifat datiyah. Karena sifat Allah itu ada 2. Ada sifat datiyah, ada sifat fi'liyah. Ada sifat datiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat datiyah itu satu sifat yang tidak pernah terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berkaitan dengan masyiah. Jadi tidak berkaitan dengan kehendak. Maka ini dinamakan dengan sifat datiyah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan masyiah Allah. Yaitu kapan Allah menghendakinya akan terjadi, kapan Allah tidak menghendakinya tidak terjadi, ya, seperti sifat yang lainnya, ya, sifat yang lainnya. Dan sifat Allah itu ada 2, ada sifat dzatiyah, fi'liyah.
Ya, sifat dzatiyah ya sifat fi'liyah. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat as-sam'u dan sifat basar ini tentunya adalah dua sifat yang disepakati oleh semua al-musbit, yaitu kelompok yang menetapkan tentang sifat bagi Allah. Karena ada Mujahmiyah yang mengingkari nama dan sifat Allah, ada kelompok yang dikenal dengan Mu'tazilah yang menetapkan nama tanpa menetapkan sifat. Nah, dan ada beberapa kelompok yang menetapkan sebagian tapi tidak menetapkan sebagiannya. Jadi menetapkan sebagiannya dan tidak menetapkan sebagiannya. Nah, maka Imam Bukhari rahimahullahu taala di sini ingin berdialog dengan satu poin yang sangat penting. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dinamai dengan Al-Alim. Dan Allah disifati dengan ilmu. Dengan ilmu, ya. Dalam arti di sini ada tiga hal. Pertama, kita mengimani Al-Alim ismun min asma'illah. Kedua, kita mengimani bahwa al-ilmu sifatun min sifatillah. Ilmu, Allah Maha berilmu adalah sifat di antara sifat Allah. Kemudian dari kalimat ilmu dan dari sifat ilmu, ahli sunnah menetapkan konsekuensinya. Yaitu apa? Ya'lamu kulla syai'in. Bahwa ilmu Allah itu ilmu yang meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui sesuatu sebelum terjadinya sesuatu. Allah mengetahui bagaimana sesuatu itu terjadi, ya. Dan ini berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kita menetapkan ilmu dengan tiga konsekuensi tadi, menetapkan nama, menetapkan sifat, dan menetapkan objek dari ilmu. Dalam arti Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, dan hal ini tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka demikian juga menetapkan nama As-Sami, menetapkan nama Al-Basir, menetapkan sifat Al-Basaru, menetapkan sifat As-Sam'u. Nah, otomatis apa dari situ? Nah, sama kita harus memahami tiga hal. Apa tiga hal itu? Kita lihat. As-Sami. Berarti iman As-Sami ismun min asma'illah. Berarti kita semua pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita mengimani As-Sami nama di antara nama Allah. Apa konsekuensinya? Bahwa kita akan berdoa memuji Allah, memanggil Allah dengan namanya. Sedangkan yang kedua, kita mengimani yaitu as-sam'u ismun sifatun min sifatillah. As-sam'u adalah sifat di antara sifat Allah. Yaitu sifat di antara sifat Allah. Dan yang ketiga, kita juga mengimani konsekuensi dari nama itu dan konsekuensi dari sifat itu. Yaitu apa? Anallah Ta'ala yasma'ul aswat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala otomatis kita imani mendengar. Sehingga kita juga mengimani ketika kita memuji Allah, Allah mendengar. Ketika kita meminta kepada Allah, Allah mendengar. Ya. Dan ketika kita memuji Allah, ketika kita meminta kepada Allah, maka kita meyakini bahwa Allah Maha mendengar. Ya, jadi Maha mendengar. Nah, maka oleh sebab itu, dari sini ada konsekuensi keutamaan orang mengimani nama ini. Nama ini. Pertama, bagi seorang mukmin akan semakin dekat kepada Allah, akan semakin khasyah kepada Allah, akan semakin takut kepada Allah, akan semakin mahabbah kepada Allah, akan semakin berharap kepada Allah, ya, khauf kepada Allah ketika kita mengimani nama ini dan ketika kita mengimani sifat ini. Kenapa? Karena tidak ada yang rahasia bagi Allah dari semua apa yang kita katakan. Sehingga orang mukmin itu tidak akan berbicara kecuali bicara yang baik. Qul khairan aw liyasmut. Ya. Kita juga tidak mengimani. Tidak ada sesuatu yang dirahasiakan dalam pembicaraan. Yang Allah tidak mengetahui apa yang kita bicarakan. Allah Maha tahu. Mungkin manusia jelas tidak tahu, tapi Allah Ta'ala Maha tahu. Nah, jadi ini adalah konsekuensinya. Demikian juga ketika kita mengimani ya
nama yang kedua ini, yaitu apa? Al-Basir, yaitu menetapkan sifat basar, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha apa? Maha melihat. Nah, maha melihat ini seperti tadi, objeknya adalah apa yang diperbuat. Jadi kalau mendengar dengan aswat, kalau melihat dengan af'al. Artinya dengan af'al, sebuah perbuatan. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bagi orang mukmin mengetahui bahwa Allah Ta'ala mengetahui semua perbuatan makhluknya, semua perbuatan manusia. Tidak ada yang luput bagi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena penglihatan Allah itu penglihatan yang sempurna, penglihatan yang paripurna, penglihatan yang meliputi segala sesuatu. Ya, kalau kita, penglihatan kita ada batasnya, batas jauhnya, batas meneropongnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah dikatakan maha mendengar, maha melihat. Ya. Maka sama. Pertama kita mengimani nama Al-Basir. Kedua kita mengimani sifat basar. Tapi poin yang ketiganya adalah bahwa Allah Ta'ala, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat semua yang diperbuat. Melihat semua perbuatan. Itu perbuatan apa? Ya tentunya bahasan kita adalah perbuatan makhluk. Nah, maka bagi seorang mukmin, orang yang bertakwa ahlu tauhid, dengan mengetahui dua nama ini, ya, akan punya konsekuensi dari kesempurnaan takwa. Kenapa? Karena orang mukmin itu mengetahui bahwa Allah melihat. Tidak akan melakukan bentuk kemaksiatan walaupun tidak di hadapan orang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa zat yang menciptakan kita, zat yang memberi rezeki kepada kita adalah zat juga yang maha melihat. Sehingga orang mukmin tidak akan melakukan bentuk-bentuk maksiat, akan melaksanakan konsekuensi dari hadis ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu apa? Berada. Jadi di mana saja kamu berada. Nah, itu adalah konsekuensi maknanya dari dua nama ini. Nah, kemudian tadi rahasia di mana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan sejumlah nama, ya. Maka ini menunjukkan kesempurnaan di atas kesempurnaan, ya. Karena sifat Allah itu sifat sempurna. Berbeda dengan sifat makhluk, sifat makhluk. Nah, dan dalam dua sifat ini bagi manusia sempurna dan Allah maha berhak untuk disifati dengan sifat ini. Manusia mendengar, manusia melihat itu sempurna. Ya. Akan tetapi pendengaran manusia dengan penglihatan manusia nakis, kurang. Maka pendengaran Allah, penglihatan Allah adalah sempurna. Jadi Allah sempurna. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dua sifat ini, ya, itu menunjukkan kesempurnaan di atas kesempurnaan. Kenapa? Karena mungkin manusia ada yang melihat tapi terkadang akma, terkadang asom, terkadang dia tuli. Ada orang yang tuli tapi dia bisa melihat, tetapi dia melihat. Ya, tentunya ada manusia yang sempurna yang melihat dan mendengar, yang mendengar dan melihat. Tapi Allah senantiasa disifati dengan itu, yaitu sifat mendengar dan sifat melihat. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala menggabungkan azizun hakimun. Sikap gagah, kuat tapi juga bijaksana. Karena pada manusia ada orang yang bijaksana karena lemahnya. Kalau dia punya kekuatan akan zalim. Ada orang yang kuat tapi tidak bijaksana. Ya. Ada orang yang bijaksana tapi dia tidak memiliki kekuatan. Ya. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah menggabungkan. Seperti tadi atau yang bagian dalam ayat ini, hadis ya, Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun tapi dengan rahmatnya. Jadi mengampuni bukan karena Allah tidak mampu untuk mengadab hambanya atau tidak memberikan hukuman kepada hambanya karena lemahnya Allah. Tidak. Allah mengampuni hambanya karena rahmatnya. Karena rahmatnya. Maka digabungkan Ghafurun Rahim. Nah, itu mungkin pembahasan yang sangat penting dalam dua nama ini. Nah, kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata yang berkaitan dengan nama As-Sami dengan sifat As-Sam'u di dalam ayat Al-Qur'an, ya, kalau kita
teliti dua nama ini, ya, dua nama ini, maka kalimat sami'a itu memiliki dua hakikat. Jadi memiliki dua makna di dalam Quran. Yang pertama, sami'a atau yasma'u itu memiliki makna yaitu yudrikul aswat, yang artinya Allah mendengar semua suara. Ya. Tetapi kadang-kadang makna sami'a yaitu bimakna istijabah, yaitu memenuhi permintaan. Jadi memenuhi permintaan. Itu dua makna yang ada di dalam ayat Al-Quran. Jadi dua makna yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Hal itu sebagaimana kalau kita lihat ya di dalam ayat Al-Quran, contoh yang menunjukkan bahwa makna idrakul masmu, bahwa Allah Ta'ala ya idrakul aswat dalam arti meliputi yang didengar, meliputi semua suara. Allah mendengar semua suara. Nah, itu seperti ayat yang tadi, qad sami Allah. Qad sami Allah. Ya. Itu makna yang pertama. Tapi makna yang kedua kadang bermakna istijabah, yang artinya Allah memenuhi ya permintaan, artinya mengijabah. Seperti Allah berfirman dalam sebuah ayat, inna rabbi lasami'ud du'a. Jadi bukan sekedar Allah mendengar doanya orang yang berdoa, tapi Allah Ta'ala maha mengijabah kepada semua doa orang yang berdoa. Dan itu penggunaan di dalam ayat Al-Quran. Nah, kemudian di dalam ayat Al-Quran juga, kalau kita meneliti dari 30 juz, 114 surah, 6.600 sekian ayat di dalam ayat Al-Quran, berkaitan dengan lafaz sami'a, ya, atau sesuatu yang menetapkan Allah mendengar, maka itu juga memiliki tiga hakikat. Tiga hakikat, dan ini harus paham kita tentunya, karena memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, mendengar dalam arti yang tadi, yaitu Allah mendengar segala sesuatu. Ya. Kemudian, dan ini dinamakan umum, semuanya. Sedangkan yang kedua, bahwa ketika Allah telah mengatakan maha mendengar, yaitu litahdid. Untuk apa? Untuk memberikan sebuah ancaman. Untuk memberikan sebuah yang bahasa kita menakut-nakuti, agar ada khosyah dalam diri manusia. Ya. Kalau kita mengatakan dengan kalimat sederhana, kamu jangan ngomong sembarangan, karena saya mendengar. Ya, itu. Dalam arti, Allah mewanti-wanti, jangan ada sesuatu yang kalian menyembunyikan omongan kalian, karena Allah maha mendengar. Karena Allah Ta'ala maha mendengar. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, dalam ayat yang bunyinya, am yahsabuna anna la nasma'u sirrakum wa najwahum. Ya, jadi bisa katakan, jangan kalian menyangka bahwa kami, kata Allah, tidak mendengar apa-apa yang kamu rahasiakan dan omongan-omongan yang kalian rahasiakan. Allah maha tahu. Maka ini litahdid. Litahdid. Nah, ada macam yang ketiga, yaitu yang maknanya ta'yid. Ta'yid itu apa? Yang menggambarkan Allah mendengar, Allah akan menolongnya. Allah akan membela orang beriman, orang bertakwa, orang yang ahlu tauhid. Ya. Maka disebutkan di dalam surah ya Toha, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan ya para nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, maka Allah Ta'ala berfirman ya di ujung ayat itu, qala la takhafa
innani ma'akum asma'u wa ara. Ya. Ketika Nabi Harun dan Nabi Musa disuruh untuk pergi menemui Firaun yang sangat bengis, yang sangat keras hukumannya, ya, dan keduanya sebagai manusiawi ada khauf, ada rasa takut. Maka Allah Ta'ala memberikan kabar gembira. Allah berfirman, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kalian berdua takut, ya, karena sesungguhnya kami bersama kamu berdua. Asma'u wa ara. Aku mendengar, itu kan bahasa terjemahnya langsung, dan aku melihat, kata Allah. Nah, maka yang dimaksud di sini Allah mendengar itu bimana an-nasru wa ta'id. Allah akan menolong, Allah akan menguatkan kepada Nabi Musa dengan Nabi Harun. Jadi jangan kamu takut dengan kekuatannya, dengan kebengisannya, karena aku akan menjagamu. Ya. Jadi kata-kata melihat itu yang dimaksud ya bukan berarti menafikan sifat melihatnya, tetapi makna yang dikandung bukan sekedar Allah melihat, tetapi Allah akan menolongnya. Ya, seperti mungkin dalam ucapan seseorang yang punya jabatan, seseorang yang punya kekuasaan, umpamanya, pergi kamu, saya bersama kamu melihat kamu. Yang dimaksud ya kalau ada apa-apa nanti istilahnya itu ada kekuatan. Ya. Dan itu adalah makna yang ada di dalam ayat ini. Ya, makna yang ada di dalam ayat ini. Nah, kemudian Imam Bukhari seperti biasa, ketika menyebutkan ayat Quran, otomatis beliau intinya adalah menjelaskan hadis. Yang kita mengetahui bahwa dalil tentang nama dan sifat, Quran dan Sunnah, dan tidak ada bagian untuk akal. Jadi untuk menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala, ada dalil Quran dan Sunnah, bukan akal. Maka Imam Bukhari ya membawakan hadis, yaitu hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, kami sedang bepergian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian sunnahnya, apabila kami jalan naik, artinya mendapatkan tanjakan, ya nanjak gitu kalau orang Jawa Barat Sunda, naik gitu ya, maka mereka berzikir dan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi mereka menyuarakan suaranya waktu itu. Nah, dan apabila kami turun, maka mereka mengatakan Subhanallah, 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 dengan suara yang dikeraskan. Lalu terdengar hal itu oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan, irba'u ala anfusikum. Maksudnya, cukupkanlah, yang mendengar adalah suaramu adalah diri-diri kalian. Dalam arti tidak dikumandangkan secara jahar. Fa innakum la tad'una as-sama. Sesungguhnya kalian tidak berdoa menyeru yang tuli. Wala ghaiba, dan juga yang tidak ada. Ya. Tad'una sami'an basira. Berarti di sini adalah sama seperti ayat. Kalian menyeru dat yang mendengar, dat yang melihat. Qariban, dan dekat. Suma'ata alayya wa ana aqulu fi nafsi. Kemudian beliau datang kepadaku dan aku berkata dalam diriku, la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqala li. Lalu berkata kepadaku, ya Abdullah ibnu Qais, qul la hawla wa la quwwata illa billah. Ucapkanlah la hawla wa la quwwata illa billah. Karena sesungguhnya dia adalah perhiasan atau pembendaharaan, ya, di antara pembendaharaan surga. Atau Nabi SAW mengatakan ala aduluka bihi. Maukah aku tunjukkan kepada hal itu. Jadi di sini pertama hadis ini menguatkan ayat bahwa Allah memiliki nama As-Sami, bahwa Allah memiliki nama Al-Basir. Ya. Kemudian memiliki sifat As-Sam'u, memiliki sifat basar. Kemudian hal yang sangat penting untuk dipahami di sini, bahwa Allah dinamai, mesti Allah disifati. Allah dinamai dengan As-Sami, maka mesti Allah disifati dengan basar. Disifati dengan As-Sam'u. Allah dinamai dengan basir, maka mesti Allah disifati dengan basar.
Karena kita memiliki kaidah menurut ahli sunnah, asmaullahi ta'ala a'lamun wa usab. Setiap nama Allah menunjukkan kepada zat yang satu, yaitu Allah. Tetapi setiap nama mengandung sifat yang wajib kita imani. Nah, kemudian sifat-sifat Allah ini tidak sama dengan sifat makhluknya. Ya, Allah Maha mendengar, yang artinya hakikat Allah mendengar. Yaitu yasma al-masmu'at, mendengar yang didengar. Atau yasma'ul aswat, mendengar suara. Sebagaimana Allah disifati dengan basar, maka Allah melihat. Yaitu berkaitan melihat semua perbuatan makhluknya. Jadi perbuatan makhluknya. Kemudian dalam hadis ini, ya, menetapkan bahwa hukum asal dalam zikir adalah tidak dijaharkan. Memang ada yang dijaharkan dalam zikir itu, yaitu tempat hari-hari tertentu, tempat-tempat tertentu, ya, yang ditetapkan oleh syariah. Tapi hukum asal dari berzikir itu adalah untuk tidak dijaharkan. Ya, karena Allah Ta'ala Maha mendengar, Allah Ta'ala Maha melihat. Kemudian diantara sunnahnya di sini dikatakan, sunnah kalau kita berjalan kaki ataupun kendaraan, mobil atau sepeda atau motor, kalau naik itu ada naikan, maka bacanya adalah Allah Akbar. Dan ketika turun, kita mengatakan Subhanallah. Nah, para ulama mengatakan apa hikmahnya? Ketika naik kita mengatakan Allah Akbar. Kata sebagian para ulama, ditakutkan kita agak sedikit sombong. Sebab kalau kita naik ya ada sombongnya. Maka kita supaya tidak sombong, maka bertakbir kepada Allah Ta'ala. Kemudian ketika ke bawah, maka kita pesimis atau mungkin rendah. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah salah satu hikmahnya. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwa zikir dengan la haula wala quwata illa billah adalah satu keutamaan. Ya, seperti kita keluar dari rumah mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dan di surga nanti sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, ada pintu yang dinamakan dengan pintu la haula wala quwata illa billah. Jadi ada pintu la haula wala quwata illa billah. Karena pintu surga itu ada pintu salat, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu royan, ada pintu aiman, ya. Kemudian ada pintu birrul walidain, ya, yang dinamakan ausat bab jannah. Dan sebagian para ulama menyebutkan yang kedelapannya adalah pintu haji. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu yang perlu kita bahas sedikit di dalam judul ini, hadis, kemudian kita membahas tentang ayat yang tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kita akan membuka forum soal jawab. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas penjelasan dan nasihatnya yang sangat bermanfaat. Tapi ikhwati fillah, para pemerhati roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki sesi interaktif, maka kami berikan kesempatan bagi Anda para pemerhati roja sekalian untuk bertanya jawab secara langsung bersama Ustadz, tentunya dengan pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang telah Ustadz sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Dengan cara menghubungi kami melalui layanan telepon. Baik, terlebih dahulu kita berikan kesempatan kepada penelpon yang pertama. Silahkan. Halo. Ya, nampaknya terputus. Kita beralih ke pertanyaan yang dikirimkan melalui layanan pesan WhatsApp. Kita bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya Effendi dari Bekasi. Ingin bertanya Ustadz, apabila kita menghafal nama-nama Allah, apakah diperbolehkan mengucapkan dengan diawali kata ya? Misalnya, Ya Rahman, Ya Rahim, dan seterusnya. Syukran. Tafadhal Ustadz. Muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, masalah kita menghafal nama-nama Allah memang seyogianya kita menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi menghafal nama-nama Allah tidak cukup. Ya. Dan juga kalau menghafalnya saja tidak satu keutamaan. Karena Allah Ta'ala berfirman, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebutkan nama-namanya.
Ayyamma tad'una falahul asmaul husna. Ya, jadi kalau sisi menghafalnya memang dituntut bagi kita untuk menghafal tahu nama-nama Allah. Nah, tapi zikir dengan nama Allah itu dalam pembahasan para ulama tidak zikir mufrad. Apa yang dimaksud tidak zikir mufrad itu tidak zikir seperti Allah, Allah, Sami, Sami, Basir, Basir, Alim, Alim, Aziz, Aziz, ya Gopur, Gopur, ya. Ya. Zikir tentang nama Allah bukan berarti menyebutin nama-nama Allah. Gitu. Jadi bukan menyebutin nama-nama Allah. Kita mengatakan banyak Sami, Sami, Basir, Sami'an, Basiron, Qadiron, bukan itu ya. Tapi zikir dengan nama Allah yang teragung adalah kita berzikir dengan zikir-zikir yang seperti lafaz-lafaz yang bukan mufrad. Seperti mengatakan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, ya, la hawla wala quwata illa billah. Ya. Dan seyogianya kita berdoa dengan menyebutkan namanya, tapi jangan memanggil saja. Tidak demikian. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sami, Ya Basir, Ya Aziz, Ya Hakim. Nah itu tidak memenuhi syarat seperti itu. Tapi kita harus menyebutkan permintaan. Ya, kita mengatakan Ya Rahman, Irhamni, Ya Basir, ya, Ya Rozik, Ursukni, Ya Gofur, Ighfirli. Itu yang dituntut bagi kita. Itu yang dianjurkan bagi kita semua, ya. Jadi bukan memanggil-manggil Allah, menyebut-nyebut Allah tanpa menyebutkan permintaannya. Itu tidak sesuai dengan tuntunan baginda Nabi SAW dan tidak sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas jawabannya yang telah diberikan. Taib kita bacakan pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah. Mohon izin bertanya berkaitan dengan nama Allah As-Sami' meliputi segala sesuatu. Pertanyaannya, apakah termasuk di dalamnya perkataan yang tidak jadi terucap? Syukran Ustaz. Iya. Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang ada dalam hati manusia, gitu kan. Wa ma tukhfi sudur. Ya, wa ma tukhfi sudur. Ya, apa yang digerenteskan, bahasa Sunda ya, digerenteskan di dalam hati atau apa yang diucapkan dalam hati, Allah Maha mengetahui. Tapi kalau berkaitan dengan hukuman ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan ataupun dalam hadis telah dijelaskan. Jadi ada dua sisi yang harus dipahami. Pemahaman yang pertama bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati, apa yang udah dilisankan gitu kan, apa yang telah diucapkan, ya. Maka itu Allah Maha mengetahui. Tapi dari sisi hukuman, ya, dan dari sisi pahala atau hukuman, maka Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila orang meniatkan satu amalan di dalam hatinya, ya, kemudian dia mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala 10 sampai tidak terhingga. Dan apabila orang itu meniatkan di dalam hatinya dan tidak melakukannya, maka dicatat satu amalan, yaitu dengan pahala niatnya. Dengan pahala niatnya, gitu kan. Itu dari sisi amal kebaikan. Tapi dari sisi amal keburukan, apabila orang itu berniat tentang satu amalan keburukan, kemudian ia melakukannya, maka Allah akan mencatat dengan satu amal keburukan dan tidak dilipat gandakan, beda dengan kebaikannya tadi. Dan apabila orang itu meniatkan di dalam hati, menyuarakan satu amalan keburukan dalam hati dan tidak melakukannya, maka tidak dicatat baginya sebuah keburukan, dan itu bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas jawabannya yang telah diberikan. Tapi kita bacakan pertanyaan yang ketiga. Bismillah, Assalamualaikum, dengan Rahman di Bogor.
Ingin bertanya apakah hukumnya orang yang hanya menghafal sebagian Asmaul Husna saja dan tanpa memahami makna atau arti dari nama-nama tersebut. Barakallahu fikum. Ya kalau hanya menghafal lafadznya saja, tidak mengetahui maknanya, ya tidak punya keutamaan tertentu ya. Karena hadis yang udah kita bahas, atau hadis mungkin nanti akan datang juga, berkaitan dengan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Man ahsaha dahwala jannah. Para ulama menjabarkan hadis sesungguhnya di antara nama Allah 99 nama. Man ahsaha dahwala jannah. Siapa yang ahsaha dahwala jannah? Siapa yang akan masuk dengan sebab nama-nama Allah? Ya, yang pertama ya ada tingkatannya, ta'allumuha. Mempelajarinya. Mempelajari ya, kita tahu nama Allah dengan ayat-ayat yang tadi gitu. Yang kedua adalah hifdzuha, menghafal. Kita hafal nama-nama Allah itu. Supaya ketika kita berdoa bisa menyebutkan nama-nama Allah itu. Kemudian yang ketiga adalah ta'allumu ma'aniha, mengetahui maknanya. Ya seperti doa. Doa ya. Kita berkaitan dengan sejumlah nama Allah dan sejumlah sifat Allah. Ya, ketika kita berdoa kepada Allah, maka setidaknya berkumpul 5 keyakinan tentang sifat Allah. Yang pertama kita yakin bahwa Allah Maha Kaya. Karena yang fakir tidak layak untuk kita berdoa, meminta kepadanya. Maka Allah dinamai dengan Al-Ghani, Maha Kaya. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwa Allah Maha Mendengar. Karena yang tidak mendengar tidak layak untuk diminta. Karena tidak akan bisa memenuhi, karena tidak mendengar. Nah, kemudian kita memahami sifat Allah yaitu karom. Allah itu Maha Karom, ya, Maha Dermawan kalau dikatakan dengan bahasa lapan kita. Karena dat yang apa? Kalau dikatakan Allah itu bahil, Allah itu pelit, nggak mungkin kita meminta kepada dat yang pelit. Tapi Allah itu udah disifati dengan sifat karam. Kemudian Allah memiliki sifat rahmah, yaitu memiliki sifat kasih sayang. Karena tentunya orang yang ataupun dat yang keras itu, dat yang qasi itu tidak mungkin diminta. Tapi Allah disifati dengan sifat rahmah, Ghafurur Rahim. Kemudian Allah pun memiliki sifat yaitu kudrah, Maha mampu. Mampu untuk apa? Untuk memenuhi semua permintaan kita. Nah, jadi di sini kita mengetahui bahwa nama-nama Allah harus dipahami maknanya. Harus dipahami apa? Maknanya. Sehingga ketika kita memuji Allah, munajat kepada Allah, meminta kepada Allah, dan melaksanakan syariat Allah, dalam kondisi kita memahami tentang hakikat dari sifat-sifat kita. Ya. Kemudian apa? Ihsa itu adalah beramal dengan konsekuensi nama Allah. Ya. Contohnya kita memiliki sifat khauf adalah berkaitan dengan sejumlah nama Allah, Sadidul Iqab. Sejumlah sifat Allah Ta'ala. Kemudian kita dalam kondisi roja. Roja karena Allah Ghafurun Rahim. Kemudian mahabbah dengan semua nama dan sifat Allah Ta'ala. Jadi sifat roja, pengharapan, sifat rasa takut dalam diri kita, kemudian sifat cinta kepada Allah Ta'ala, itu disebabkan karena kita memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak paham kepada maknanya, ya sama, tidak punya arti yang sesungguhnya dari apa yang kita hafal dari nama Allah tersebut. Wallahu Ta'ala a'lam. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas jawabannya yang telah diberikan. Tapi kita bacakan pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz, saya Khotijah dari Banyuwangi. Mau bertanya apakah saya berdosa apabila menunda sholat karena harus menunggu izin senior? Karena kondisi saya sedang PKL di restoran yang dimana sering menunda sholat atau bahkan mengkodoknya. Tafadhal Ustaz. Tidak boleh kalau mengkodok sholat ataupun mengakhirkan dari waktunya. Tapi kalau tidak tepat, tidak awal waktu, tidak mengapa. Dan tentunya di sini harus bisa
bernegosiasi gitu ya, bahwa semua PKL atau siapa saja yang kerja di dunia itu harus mengizinkan untuk waktu sholat. Ya, tapi kalau tidak tepat dalam arti tidak di awal waktu tidak mengapa. Kalau tidak ada waktu tidak mengapa. Tapi kalau sampai mengakhirkan sholat dari waktunya, maka itu tidak sah dan tidak bisa dikodok. Kalau sengaja tidak bisa dikodok, ya. Tidak bisa juga dijamak kalau tidak ada udzur, tidak bisa digabungkan. Jadi tentunya Anda berdosa dan tidak bisa untuk mengkodoknya. Maka mesti Anda ya, tidak mesti taat kepada apa itu dan harus bernegosiasi dengan cara yang baik, meminta waktu untuk apa? Untuk sholat. Wallahu ta'ala alam. Dan semoga kajian di siang yang berbahagia ini diberikan taufik Allah Ta'ala untuk memahami ya akidah yang lurus, ya kemudian juga memahami nama-nama dan sifat Allah Ta'ala adalah satu keagungan bagi kita agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu yang disebutkan oleh para ulama, ketaatan manusia kepada Allah salah satunya dengan makrifat kepada Allah. Makrifat kepada nama-namanya, makrifat kepada sifat-sifatnya, makrifat kepada keagungannya, yang dengan itu akan timbul dalam diri kita taat kepada Allah, khasyah, rasa takut kepada Allah, inabah kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.